Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi ya di channel kami ya. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan tentang rizki. Ada 10 pintu rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu itu apa saja? Ada 10 sahabat sekalian, yang silakan bisa diusahakan atau yang istiqomah dari 10 ini apa kira-kira. Baik sahabat sekalian, sebelum saya melanjutkan tentang 10 pintu rizki ya, silakan jangan lupa untuk subscribe ya, like dan share. Semoga video yang kami sampaikan, yang kami tayangkan bermanfaat ya untuk sahabat sekalian. Sahabat sekalian, tentang rizki ya, rizki itu sudah Allah tetapkan ya jauh-jauh hari, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan ya, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan berarti kita berdiam diri ya, tidak berusaha walaupun rezeki itu sudah ditetapkan. Kita diwajibkan oleh Allah itu untuk ikhtiar, untuk usaha ya, tidak berdiam diri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung. Ya, ini menunjukkan kewajiban kita sebagai manusia untuk berusaha, tidak berdiam diri, walaupun kadar rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan kita tidak tahu ya kadarnya berapa. Rizki yang Allah tetapkan untuk kita hanya Allah yang tahu. Oleh karena itulah kita diwajibkan ya untuk menjemput rizki yang sudah Allah tetapkan itu. Dan insya Allah setiap apa yang kita lakukan, yang kita usahakan, karena berdasarkan ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bernilai sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah sahabatku sekalian, tetap berusaha, bekerja. Insya Allah ya, setiap apa yang kita lakukan itu ada nilainya. Baik, ada 10 pintu rizki yang Allah siapkan untuk kita. Apa itu pintu rizkinya ya? Dan kita mau lewat pintu yang mana sahabatku sekalian? Ini ada 10 pintu rizki. Materi ini saya ambil dari website rumahsya.com ya, lengkapnya bisa sahabat sekalian bisa baca di websitenya, dan dari sumber-sumber yang mendukung yang lainnya ya. Baik sahabat sekalian, 10 pintu rizki. Yang pertama adalah takwa. Nih, pintu rizki yang pertama adalah takwa. Takwa tiap hari Jumat, yang laki-laki kalau hari Jumatan pasti sudah ada wasiat takwa di sana. Tiap hari Jumat, tinggal kita memahami ndak wasiat itu. Ya, kita diwasiatkan oleh khotib untuk menjadi orang yang bertakwa, orang yang menjalankan perintah Allah, kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setiap hari Jumat minimal sehari ya, dalam 1 minggu kita diingatkan untuk menjadi orang yang bertakwa ya. Sahabat sekalian, jadi orang yang bertakwa itu insya Allah memang butuh perjuangan, cukup berat ya, karena kata Umar bin Khattab itu, orang takwa itu ibarat orang yang berjalan, di atasnya itu banyak pecahan beling ya, banyak pecahan beling, kata Umar bin Khattab. Otomatis karena banyak pecahan di depannya, dia jalannya tidak akan sembarangan, dia akan berhati-hati sekali. Itu gambaran orang yang bertakwa, kata Umar bin Khattab. Sahabat sekalian, takwa membuka rezeki yang tak terduga dengan ketakwaan itu ya. Kita lihat saudaraku sekalian, dalam Quran surat At-Talaq ya, ayat 2 sampai dengan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ini dalam Quran surat At-Talaq ya, ayat 2 sampai 3. Bertakwa ya, ketika kita bertakwa, maka Allah akan memberikan rizki yang dari arah yang tak pernah kita duga, yang tak pernah kita sangka-sangka. Sahabat-sahabat sekalian, kita lihat di zaman Rasulullah dengan para sahabat, mereka berusaha, bekerja, berdagang, bertani ya. Kemudian mereka juga
yang paling utama adalah ketakwaan mereka, sehingga dunia Allah berikan kepada mereka. Kita lihat betapa kayanya Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Banyak para sahabat yang diberikan anugerah oleh Allah berupa kekayaan yang melimpah. Ya, tentunya mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan memang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Sahabat sekalian, yang pertama jadi tadi adalah takwa. Kunci pintu rizki yang pertama adalah ketakwaan. Kemudian yang kedua adalah tawakal. Tawakal, berserah diri kepada Allah, serahkan semuanya karena Allah. Ya, bersandar kepada Allah. Ya, diserahkan semuanya hanya pada Allah. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya, niscaya Dia akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung. Ia berangkat di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Ya, dengan tawakal yang sebenarnya sahabat sekalian, serahkan semuanya kepada Allah. Ya, kita bekerja diniatkan karena Allah semata, profesional dalam bekerja, apapun hasilnya, insya Allah itulah yang terbaik dan wajib untuk kita syukuri. Tapi diawali dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika tawakal itu sudah kita dahulukan terlebih dahulu, maka nanti apapun yang diberi, ya, apapun yang terjadi, ketika kita yakin itu adalah kehendak Allah, maka tidak ada penyesalan dalam diri kita. Yang penting kita sudah tawakal, sudah ikhtiar dengan baik secara profesional. Hasil itu urusan Allah, rizki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Jadi yang kedua sahabat sekalian, tawakal. Dan tawakal ini yang sebenar-benarnya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ketika kita sudah tawakal, insya Allah nanti Allah akan memberikan rizkinya kepada kita. Ya, tawakal dulu tapi ya. Gitu. Yang kedua sahabat sekalian. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah, konsisten, tidak suka berubah-ubah. Ketika itu hal yang baik, ya, berusahalah, kontinuitas harus dijaga. Jangan suka gonta-ganti dalam berusaha, karena usaha itu tidak ujuk-ujuk langsung berhasil, tiba-tiba langsung berhasil. Pasti butuh proses di dalamnya, butuh waktu yang mungkin tidak cepat, butuh keistiqomahan. Jadi dalam Quran surat Fussilat ayat 30, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ini perintah kita untuk istiqomah sahabat sekalian. Ketika kita sudah yakin apa yang kita lakukan adalah yang baik dan benar tentunya, tidak melanggar syariat Allah, istiqomahlah. Ya, jaga terus teguh dalam pendirian, jangan rubah-rubah. Dengan catatan tentunya yang usaha yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan sudah benar dan baik, gitu ya. Evaluasi, silakan evaluasi. Tapi yang paling jadi patokan adalah usaha kita sesuai dengan aturan Allah ataukah belum. Ya, walau misalkan sudah berhasil tapi nggak sesuai dengan ketentuan dari Allah, melanggar aturan Allah, misalkan di usahanya ada riba dan sebagainya, ada kata-kata yang batil dan sebagainya, maka ini bisa, walaupun kita dapat harta yang melimpah, tapi keberkahan tidak akan kita peroleh. Karena sebagai seorang muslim itu tak sebatas dia mendapatkan kekayaan semata, tapi lebih dari itu adalah kayanya itu ada keberkahannya, ya. Dan berkah itu ketika tidak meninggalkan aturan Allah. Itu yang ketiga sahabat sekalian. Kemudian pintu rizki yang keempat adalah menjalin silaturahim. Ya, menjalin silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang suka untuk siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka berbaktilah kepada orang tuanya dan jalinlah hubungan dengan kerabatnya, silaturahim. Dengan orang tua wajib ya sahabat sekalian, ya, berbakti kepada kedua orang tua kita, ya, senangkan sesuai dengan kadar kemampuan kita, ya, hormati dan berbaktilah
Kemudian kepada saudara kita, tetangga, dan sebagainya, teman, jalin hubungan yang baik kepada mereka. Sesibuk apapun kita, usahakan ada waktu-waktu kita untuk bisa bersilaturahim dengan mereka, kumpul dengan mereka. Tentunya dengan kumpul-kumpul yang baik pula, tidak melakukan hal yang dilarang, ghibah misalkan, dan lain sebagainya. Yang kelima, saudaraku sekalian, setelah yang keempat tadi adalah menjalin hubungan silaturahim, kemudian yang kelima adalah memperbanyak sedekah. Allah berfirman, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Sedekah, saudaraku sekalian, ya, orang kurang iman biasanya ketika dia sedekah, dia takut hartanya berkurang, kurang iman dan kurang ilmu. Ilmu ada, tapi kalau imannya nggak mendukung, ya nggak bisa. Ilmunya ada, tapi dia tidak pakai iman. Ketika dia sedekah, hitung-hitungannya luar biasa. Punya harta 1 miliar, dikasihkan 100 juta misalkan untuk sedekah, dia akan berpikir berarti harta saya berkurang jadi 900 juta, tidak 1 miliar lagi, karena sudah disedekahkan 100 juta. Itu kalau sekedar punya ilmu. Tapi kalau punya iman, tidak. Yang 100 juta itulah yang kekal dan abadi, ya, bertambah. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah sesuai dengan Quran Saba ayat 39. Kemudian Rasulullah SAW dalam sabdanya, Allah Ta'ala berfirman padaku, berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak memberikan ganti kepadamu. Ya, jadi Allah menyampaikan kayak berinfak, menyuruh kita untuk berinfak, bersedekah. Kemudian nanti Allah juga akan berinfak juga kepada kita, gitu. Jadi anggapan seolah-olah ketika kita berinfak harta kita berkurang, kita mengalami kerugian karena hartanya berkurang, itu hanya pikiran-pikiran yang tak benar, ya. Karena Allah sudah menjamin ketika kita berinfak, Allah akan berinfak kepada kita. Ketika kita berinfak, Allah akan lipat gandakan balasannya kepada kita. Itu, ya. Baik, sahabat sekalian, itu yang kelima. Yang keenam, pintu rezeki yang keenam adalah menikah. Allah berfirman, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika kamu merasa mereka miskin, ya, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ini ya, saudaraku sekalian, ternyata menikah itu adalah pintu rezeki. Jadi jangan takut Anda menikah, belum punya apa-apa, gitu ya, belum punya harta banyak, belum punya rumah, belum punya kendaraan mewah, kemudian takut menikah. Itu kurang tepat, saudaraku sekalian. Karena kata Allah, ketika kita belum mampu, ya, dari segi harta tadi, belum punya rumah dan lain sebagainya, ya, tapi kemudian kita menikah, maka Allah akan mampukan kita untuk memiliki itu semuanya. Gitu, saudaraku sekalian. Jadi menikah itu adalah pintu rezeki, bukan penghalang rezeki. Dengan menikah itu Allah akan memampukan kita. Kemudian Rasulullah juga bersabda, ada 3 orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kedua, orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya. Kemudian yang ketiga, budak mukatab yang ingin membebaskan dirinya. 3 orang yang akan ditolong oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya. Gak mau menikah tapi kemana-mana dengan yang bukan mahramnya, berpacaran dan sebagainya. Gak mau menikah tapi berani berpacaran, kemana-mana juga butuh modal, ya. Ini salah, saudaraku sekalian. Nah, orang yang dia menikah karena dia nggak mau pacaran, dia nggak mau maksiat kepada Allah, maka Allah akan tolong dirinya, karena dia bertujuan untuk menjaga kesuciannya dari perbuatan yang Allah haramkan. Maka nanti Allah akan menolong dia. Itu janji Allah, saudaraku sekalian, ya. Bagi orang-orang yang mau menikah, insya Allah dengan tujuan untuk menjaga kesucian dirinya, maka Allah akan menolong dia. Kemudian sahabatku sekalian, pintu rezeki yang ketujuh adalah sholat.
duha. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah sabda Rasulullah SAW, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat pada awal siang, pada waktu duha, supaya engkau tercukupi pada akhir siang. Ini perintah Allah untuk kita mengerjakan sholat duha 4 rakaat pada awal siang. Usahakan istiqomah sahabatku sekalian, jalankan sholat duha, jangan ditinggalkan. Walaupun ini sunnah, tapi kalau nggak dikerjakan kita rugi, nggak dapat pahalanya. Bukan nggak dapat apa-apa, yang nggak ada dosa gitu, enggak. Coba kita mindsetnya coba dirubah, ya kan nggak dapat pahala, kan nggak dosa ini kalau nggak dikerjakan, enggak. Tapi kan kita rugi, gitu ya. Baik, pintu rizki yang ketujuh, saudaraku sekalian, sholat duha 4 rakaat, kerjakan. Insya Allah ini sebagai pembuka rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-8, saudaraku sekalian, adalah rajin-rajinlah kita untuk berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Ini salah satu doanya, ya. Doa agar kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan bisa dihafalkan, nanti sahabat bisa di screenshot ini kalau yang belum hafal doanya, ya. Doa kita dicukupkan, ya, oleh Allah rezeki kita. Allahumma kfini bihalika an haramik wa ahnini bifadlika ngamman siwak. Itu doa. Kerjakan, lakukan setelah di waktu-waktu yang mustajab doa ini, ya, sebelum sholat atau setelah sholat, di antara azan dan iqamah, sholat malam ketika setelah sholat tahajud atau setelah sholat duha, kerjakan gitu. Silakan lanjutkan doa ini kepada Allah. Kemudian yang ke-9, saudara ustaz sekalian, adalah istighfar. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, beristighfar, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan menggandakan, ya, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula dalamnya untukmu sungai-sungai. Perbanyak istighfar, saudaraku sekalian. Setelah sholat atau di waktu-waktu tertentu silakan perbanyak istighfar. Pagi hari minimal 100 kali. Itu ya, setelah sholat subuh silakan perbanyak istighfar, atau di waktu fajar gitu ya. Maksudnya di antara subuh dan setelah tahajud perbanyak istighfar di waktu itu juga cukup bagus. Perbanyak istighfar, saudaraku sekalian. Yang terakhir, haji dan umroh. Ya, yang terakhir adalah haji dan umroh. Ini tentunya bagi yang mampu, ya, haji, karena sekarang lumayan. Haji itu Indonesia harus antri puluhan tahun, udah bayarnya lumayan puluhan juta, mungkin sekarang kurang lebih 30-40 juta. Itu inden selama 20 tahunan, atau kan ada yang sudah sampai 30 tahunan menunggunya, ya. Atau yang bisa pingin cepat cepat berangkat bisa, ya, dengan nilai yang lumayan sekitar 300-an kurang lebihnya, 300 juta bisa langsung berangkat haji. Kalau umroh kisaran 20-30, insya Allah sudah bisa sesuai dengan waktu yang diinginkan. Baik, saudaraku sekalian, itu ada 10 pintu rizki. Silakan, mari kita bersama-sama bismillah untuk bisa menjemput pintu rizkinya Allah, ya, menjemput rizkinya Allah, membuka pintu rizkinya Allah dengan cara-cara yang telah kami sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Konsep rizki itu sangat indah. Bahkan ketika kita makan buah, ia sudah tercatat sejak tumbuh dalam perjalanan hingga sampai di mulutmu. Itu konsep rizki yang kita makan berupa buah makanan itu sudah dicatat oleh Allah dari buahnya tumbuhnya, dari pertumbuhan awal sampai datang ke mulut kita, itu sudah Allah gariskan untuk kita. Maka dari itu, saudaraku sekalian, rezeki kita sudah ada, tapi sebagai manusia kita wajib berusaha, berikhtiar, dan setiap yang kita lakukan ketika itu hanya karena Allah, insya Allah ada nilai ibadah di dalamnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.